Apakah sudah hadir semua? Jika banyak yang masih belum hadir, maka kita tunggu sebentar lagi. Setidaknya ada separuh yang masuk atau yang sudah hadir. Sembari menunggu yang lain hadir, alangkah baiknya kalian presensi atau absensi terlebih dahulu di web yang telah disediakan. Oke, silakan. Baik, yang hadir sudah lumayan. Apakah bisa kita mulai pembelajaran kali ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada kali ini. Oke, saya akan memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Baik, dapat diakhiri. Oke, pertama-tama apakah sudah absensi terlebih dahulu? Jika sudah, maka kita akan langsung mulai masuk dalam pembelajaran yang pertama di bab pertama ini, yakni mengenai hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Nah, untuk itu, sebelum itu, apakah sudah disiapkan terlebih dahulu buku paketnya atau buku-buku yang lain? Apakah ada yang belum menerima buku paket dari perpustakaan? Jika ada yang belum, maka kalian boleh menyimak dan menulis atau mencatat mengenai apa yang akan disampaikan nanti di pembelajaran kali ini. Bagi yang sudah menerima, maka dipelajari juga, jangan hanya dibaca doang. Jangan hanya dibaca saja, tapi dipelajari juga, dipahami. Seperti itu. Baik. Kita akan masuk pada pembelajaran bab pertama, yakni hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Nah, di sini kompetensi inti yang terdapat pada bab ini yaitu yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang kita anut itu. Dan yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan, khususnya dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Kemudian dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dan yang ketiga, memahami, menerapkan, serta menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban yang terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang keempat, mengolah, menalar, serta menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, di mana terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di madrasah secara mandiri, kemudian bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, itu kompetisi intinya. Jadi di sini terdapat kompetisi dasar, di mana apa yang harus dicapai pada bab kali ini. Dan ini pertama, menghayati nilai-nilai terkait dengan taat kepada orang tua dan guru sebagaimana tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi kalian harus memahami nilai-nilai yang terkait. Dan yang kedua,
menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah serta hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Nah, di sini nanti kalian kan mempelajari sebuah ayat Al-Quran dan sebuah hadis tentang patuh kepada orang tua dan guru, serta kalian nanti bisa mengimplementasikan apa kandungan yang terdapat dalam ayat dan hadis tersebut. Jadi kalian bisa mengimplementasikan kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua dan guru kalian sendiri. Kemudian selanjutnya memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta hadis. Jadi ayat dan hadisnya yang tadi saya sebutkan barusan itu. Nah, selain memahami, maka kalian disuruh menghafalkan, atau setidaknya kalian bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi jangan hanya dibaca saja, tapi dihafalkan supaya bisa lebih memahami tentang ayat-ayat dan hadis perilaku hormat dan patuh pada orang tua. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini membaca Quran surat Al-Isra dan Al-Luqman serta hadis tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menghafal serta menyebutkan makna mufradatnya. Jadi ayat-ayat tersebut disebutkan makna mufradatnya itu apa aja. Kemudian menjelaskan kandungan. Nah, jadi kalian diharapkan mengetahui isi kandungan dari surat-surat dan hadis tersebut itu apa saja, agar lebih memudahkan kalian dalam memahami tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tuh. Nah, sekarang kalian coba lihat peta konsep. Ayo coba kalian lihat bukunya masing-masing. Yang nggak punya bisa lihat PPT atau dokumen buku sementara yang telah saya kirim di grup ya. Oke, di situ kalian bisa mengetahui bahwa pembelajaran kita hari ini berfokus pada menghormati dan mematuhi orang tua dan guru, di mana akan ada 4 sub materi. Yang pertama memahami Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, dan yang kedua memahami Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17, dan yang ketiga memahami hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta yang keempat perilaku orang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya kalian bisa lihat mengenai poin A dan poin B. Mari renungkan dan mari mengamati. Nah, nanti itu kalian baca sendiri ya. Kita langsung ke materi aja. Kemudian di sini ada yang C. Mari memahami Al-Quran dan hadis. Nah, di sini terdapat Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, di sini terdapat sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungannya, marilah kita baca dengan baik dan benar Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 berikut ini. Nah, di sini saya akan membacakan. Kemudian nanti saya akan tunjuk atau Anda yang mengajukan diri untuk membaca terjemahan ayat tersebut. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini terdapat terjemahan kosakata atau kalimat atau bisa disebut mufradat. Nah,
Jika dimufradatkan jadi seperti ini, dipisah-pisah. Jadi kalian bisa dapat memahami lebih jelas mengenai ayat tersebut. Ayo, yang mau membaca terjemahan ayat barusan, siapa? Oke, silakan. Alhamdulillah. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini memiliki sebuah kandungan di mana mengenai pendidikan berkarakter yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain, karakter itu kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan akhlak. Nah, akhlak dan adab ini sumbernya adalah wahyu, yakni berupa Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan budi pekerti, moral, sopan santun, sumbernya itu adalah filsafat. Nah, jadi dalam ayat ini Allah itu memerintahkan apa? Nah, Allah itu memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, kandungan ayat ini juga menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaum yang mempersekutukan Allah. Ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan, bakti, berbakti kepada orang tua yang diperintahkan oleh agama Islam. Itu apa? Itu bersikap sopan kepada keluarga, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita sebagai seorang anak. Nah, terdapat dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya perintah berbakti kepada orang tua, yakni memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, kepada orang tua. Janganlah kita melakukan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata pasti kalian pernah gitu kan. Nah, dengan pembelajaran ini maka kalian bisa tahu dan memahami, oh kalau itu gak boleh, kalau itu tidak bagus, tidak baik. Tuh, sini kata-kata pun itu yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan, itu pun tidak diperbolehkan. Janganlah pula bersikap buruk kepada mereka, kepada orang tua. Seperti yang dikatakan Atta Ibnu Rabbah sehubungan dengan arti surah tersebut, dan janganlah kamu membentak mereka. Maksudnya itu janganlah kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Nah, kemudian selain mengeluarkan perkataan dan perbuatan buruk, Allah memerintahkan untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada orang tua, khususnya dengan rasa penuh hormat serta memuliakannya. Seperti itu. Jika kalian coba kalian pahami itu paragraf terakhir itu. Itu disebutkan bahwa dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat-ayat di atas, yakni Quran surat Al-Isra tadi, di atas memberi ayat di atas itu memberi tuntunan kepada anak agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapan, di mana dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan jangan gini, gini, itu jangan. Lalu dilanjut dengan mengucapkan kata-kata yang mulia. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan pertama. Mengapa? Ya karena mengandung pesan penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Selanjutnya meningkatkan lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang, sekaligus
kerendahan di hadapan orang tua. Nah, perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Jadi sang anak selalu memperhatikan serta memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka, terlebih saat anak itu masih kecil. Mungkin kita tidak pernah membayangkan betapa susahnya, betapa pedihnya, betapa perihnya perjuangan orang tua kita, kedua orang tua kita saat kita masih kecil, masih bayi. Bagaimana perjuangan mereka, kita tidak tahu. Maka setidaknya untuk membalas hal tersebut, kita harus patuh pada orang tua. Jangan menyakiti mereka. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kita lanjutkan pada surat yang berikutnya, yakni Quran surat Luqman ayat 13-17. Ayo silakan, dari kalian ada yang mau baca? Bergantian. Setelah itu ayatnya juga dibaca. Oke, siapa? Oke, baik, silakan. Masya Allah, bagus sekali bacanya. Ayo. Nah, kemudian ayo, siapa yang mau baca terjemahan ayatnya? Silakan. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini saya akan jelaskan kandungan atau isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Luqman tersebut yang sudah kalian baca tadi. Nah, coba kalian perhatikan. Di situ kan ada beberapa ayat, di mana mulai ayat 13-17. Nah, di situ ayat ke-13 menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya itu dilandasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nah, di situ ada kata izumu, diambil dari kata was yang bermakna nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Penyampaiannya yakni dengan lemah lembut, langsung dari hati, tidak membentak, dan panggilan sayang pada anaknya. Jangan, terkadang kita mungkin kalian sudah mengetahui atau pernah menghampiri atau melihat orang tua yang mengatain anaknya sendiri. Terkadang katakan, kamu bodoh. Jangan seperti itu. Kalau bisa nanti kalian kalau sudah menjadi orang tua, jangan seperti itu. Karena itu bisa saja menjadi sebuah doa. Karena kalian tahu sendiri, ucapan kedua orang tua itu sungguh luar biasa. Nah, di situ. Jadi kata bunayya mengisyaratkan kasih sayang. Hal ini tentunya juga berlaku kepada para guru dalam mendidik para peserta didiknya. Kalian pasti pernah mendengar kata-kata bahwa kalau di rumah itu orang tua itu adalah guru kita. Tapi kalau di sekolah, guru itu adalah orang tua kita. Nah, jadi kita harus menghormati seorang guru juga. Jangan mentang-mentang itu adalah sebuah guru, bukan orang terdekat kita, maka kalian bisa seenaknya sendiri. Tetap hormatilah gurumu. Karena kalau tidak ada guru yang mengajari kalian, maka kalian bisa apa? Seperti itu. Jadi menghormati guru itu juga penting. Jadi kalian nanti ada adab kalian. Kemudian dalam ayat 14, Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Mengapa jasa ibu yang digambarkan dengan sedemikian lemahnya?
Karena peranan ibu itu lebih berat dari ayah. Mulai dari proses mengandung hingga melahirkan dan menyapihnya. Jadi kata wahnan itu berarti kelemahan atau kerapuhan. Nah, di sini yang dimaksud itu adalah ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ke-15 menjelaskan tentang larangan taat kepada orang tua dalam mendurhakai Allah SWT. Dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada. Jadi ayat ini sekaligus memberitahu bahwa mempergauli keduanya dengan baik hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tetap berlaku santun kepada bapaknya sekalipun membuat berhala. Namun Nabi Ibrahim tidak sependapat dalam hal akidah. Jadi kalau urusan dunia, kita harus menghormati beliau, menghormati kedua orang tua kita. Tapi kalau dalam keadaan urusan agama, ya jika orang tua kita salah, maka kita harus membenarkan, memberitahu. Tapi jangan membentak, tetap dengan adab, dengan akhlak. Sebagaimana akhlak seorang anak terhadap kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayat yang ke-16 terdapat kata latif yang artinya lembut, halus, ataupun kecil. Nah, dari mana ini muncullah makna ketersembunyian dan ketelitian. Nah, terdapat Imam Al-Ghazali di mana beliau menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah. Dialah yang mengetahui perincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya, karena dia selalu mengendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah SWT dalam menghitung amal manusia, betapapun sedikitnya itu. Terkadang amal sekecil biji sawi, kecil zarah itu pun ya dihitung. Jadi ketika kalian berbuat kejelekan, berbuat kebaikan, ya harus berhati-hati juga. Jangan karena kalian berbuat buruk, meskipun itu hanya kecil, kalian menyepelekan. Itu jangan, karena itu ada hitungannya sudah. Dan ayat ke-17 menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. yakni puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari sholat yang dilaksanakan dengan benar. Kata azm dari segi bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalian bisa baca. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah aw kilahuma, rawahul Muslim. Kemudian ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sami'tu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma yaqul jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyu walidaka qala na'am qala fa fihima fajahid, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, di situ kalian bisa melihat tauhid mufradatnya seperti apa. Jadi kalian bisa lebih memahami arti berkata, bermufradat, berkalimat dari hadis tersebut. Oke, pada hadis pertama ataupun hadis kedua, langsung saja. Oke, hadis yang pertama dulu ya. Nah, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tua. Kata dia,
celaka. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, yang menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup. Nah, jadi celakalah bagi kita yang masih punya orang tua itu tidak berbakti kepada mereka. Itu celaka betul. Jadi mumpung orang tua kalian masih hidup, maka berbaktilah kepada mereka. Jangan tidak berbakti. Karena kalau orang tua kalian sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, maka apa yang bisa kalian lakukan? Mumpung masih hidup, ayo kalian harus berbakti kepada ibu dan ayah kalian, ibu dan bapak kalian, selagi mereka masih ada. Nah, jika salah satu dari mereka sudah pergi meninggalkan kalian, maka kalian masih tetap bisa berbakti dengan cara mendoakan beliau, senantiasa mendoakan beliau. Kemudian adapun hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di sana itu menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua itu memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada orang tua itu oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala jihad, berperang dan melawan kaum kafir. Oke, baik, kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yakni perilaku orang menghormati dan mematuhi orang dan guru, mematuhi orang tua. Jadi kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa baca, kalian bisa pahami dalam Quran surat Al-Isra. Itu sikap dan perilaku yang dapat kita terapkan, dapat kita hayati serta amalkan. Itu yang pertama, selalu beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Jadi tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Bertakwa kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, membiasakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Jadi yang sebelum-sebelumnya sering berkata buruk, berkata tidak baik kepada orang tuanya, mulai sekarang kalian bisa ubahlah sedikit demi sedikit, agar sikap kalian itu tidak buruk kepada orang tua. Jadi selalu bersikap baik dan berlaku sopan kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Kemudian selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih seorang anak. Adapun sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dalam Quran surat Luqman, yaitu yang pertama, selalu mengesankan Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu itu telah mengandung kita dalam kepayahan, melahirkan, merawat, mendidik kita sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka. Ibu itu madrasah pertama sebelum kalian masuk sekolah. Jadi yang ketiga, membiasakan diri untuk berbuat baik dan mentaati orang tua sepanjang tidak berbuat maksiat kepada Allah dan menyekutukannya. Kemudian yang keempat, selalu berbuat baik, karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek, pasti akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan yang kelima, senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar. Kemudian sikap yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis Nabi, yakni selalu berbakti pada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Jika sudah tiada, kita harus senantiasa mendoakan mereka. Mendoakan mereka tidak usah repot-repot, tidak harus repot baca ini. Terkadang kalian mengkhususkan
untuk orang tua kalian yang sudah tiada, dengan Al-Fatihah itu sudah cukup, sudah baik. Jika ditambah itu malah lebih baik. Dan yang kedua, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah SWT disejajarkan dengan jihad. Nah, selain berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Mungkin kalian ada yang masih bertanya-tanya, kenapa kita harus patuh kepada bapak atau ibu guru? Pernahkah kalian berpikir bahwa jasa guru itu sangat besar bagi seorang murid atau peserta didik dan masyarakat? Ayo, pernah? Bagaimana? Pernah? Nah, jadi jasa guru itu sangat besar, bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Lebih dari itu, tugas guru itu tidak hanya memberikan pelajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada muridnya. Seperti saya, sebagai seorang guru, terkadang tidak hanya memberikan pelajaran kepada kalian seperti saat ini, tetapi juga harus mendidik kalian agar menjadi manusia, menjadi siswa yang baik, yang sehat jasmani dan rohaninya. Dan kelak diharapkan agar kalian menjadi warga negara yang baik, luhur budinya, cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Ya, karena orang mendidik untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Jika bertentangan, boleh kita menolak, tapi dengan cara yang sopan. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang sebelum saya kasih tugas, nah, jangan dulu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Apa kalian masih bingung tentang bab ini? Silakan kalian tanyakan. Ayo, tanya. Bertanya itu ada nilainya sendiri. Nah, kalau kalian malu-malu buat bertanya, maka kalian bisa bertanya lewat WA group nanti. Kalian tulis pertanyaannya mengenai bab ini. Kalau mau bertanya mengenai bab lain, maka kalian bisa CP. Apa itu CP? Chat pribadi, chat pri. Jadi kalian bisa chat pribadi saya sendiri. Nanti kalau ada waktu saya akan balas. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, apakah saya perlu bertanya kepada kalian? Gantian. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan memberikan sebuah tugas. Kalian bisa lihat di situ tugas uraian. Ada nomor 1 sampai 5 di situ. Ada soal 1 sampai nomor 5. Kalian jawab. Kalian jadikan PDF. Ya, kalian ketik, jadikan PDF, nanti kirim ke saya. Bisa lewat ketua kelas atau gimana enaknya? Kalian kirim ke ketua kelas terlebih dahulu, jadikan 1, kemudian ketua kelas mengirimkan ke saya. Gitu ya. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, tugas pun sudah saya berikan. Jika tidak ada hal lain, maka dapat kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum
saya tutup. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kafaratul majelis. Baik, berdoa dipersilakan. Oke, dapat diakhiri. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.